إلهي أنت مقصودي ورداك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang semoga dimuliakan ini. Sholawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagai pengantar kajian kita di subuh hari ini, yaitu tentang persiapan sebelum sholat, baik itu persiapan secara lahir atau secara zahir maupun persiapan secara batin. Salat adalah ibadah yang paling pokok di dalam agama setelah kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat. Di dalamnya terkandung begitu banyak keutamaan. Salat adalah puncak penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seyogianya seorang muslim sebelum melaksanakan salat sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik, baik itu secara zahir maupun secara batin. Kalau dalam kajian fikih dijelaskan syarat-syarat yang mesti terpenuhi sebelum salat itu dilaksanakan, biasa diistilahkan dengan syarat-syarat sahnya salat. Syarat-syarat sah salat diantaranya satu, dilaksanakan setelah masuknya waktu. Tidak boleh melaksanakan satu salat wajib sebelum waktunya masuk, terkecuali dalam hal ini tentu saja yaitu jamak takdim, di mana dua salat digabungkan pelaksanaannya dalam satu waktu, dan salat yang kedua dimajukan pelaksanaannya ke waktu salat yang pertama, seperti salat zuhur dengan salat asar yang dikerjakan pada waktu zuhur, begitu juga salat maghrib dan salat isya yang dikerjakan pada waktu maghrib. Tapi selain itu salat mesti dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Di dalam Al-Quran Allah SWT menegaskan, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang mawquta, yang sudah ditentukan waktunya. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu dilaksanakan dalam keadaan suci dari dua hal. Satu, suci dari hadas, dan yang kedua suci dari najis. Suci dari hadas pada tubuh kita,
dan suci dari najis pada 3 hal. 1, tubuh, yang kedua pakaian, dan yang ketiga tempat yang ditempati untuk melaksanakan salat. Kemudian syarat yang ketiga yaitu dilaksanakan dalam keadaan menutup aurat. Tidak boleh salat dilaksanakan dalam keadaan aurat yang tersingkap. Dan yang keempat yaitu menghadap ke kiblat. Di dalam hadis yang sangat populer diriwayatkan hampir semua ulama hadis, dan begitu juga di kitab-kitab fikih, diceritakan oleh seorang sahabat yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Suatu ketika ada seorang sahabat yang masuk masjid, yang kemudian diketahui namanya adalah Khalad bin Rafi', semoga Allah meridainya. Ketika masuk masjid, sahabat tersebut kemudian melaksanakan salat. Selesai salat, dia menemui Nabi yang berada di dalam masjid, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian menjawab ucapan salam tersebut. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah engkau dan ulangi salatmu, karena sungguh kamu belum salat. Maka kemudian Khalad bin Rafi mengulangi salatnya. Selesai salat, datang lagi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi kembali menjawab ucapan salam tersebut dan bersabda, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali dan ulangi salatmu, karena kamu belum salat. Sampai 3 kali seperti itu. Pada akhirnya sahabat tadi kemudian berkata, meminta kepada Nabi SAW, "Alimni ya Rasulullah, sekalian ajari saja saya ya Rasulullah, bagaimana semestinya saya sholat. Fa inni la uhsinu ghaira hadza." Karena saya tidak bisa melaksanakan salat dengan cara yang lebih baik daripada apa yang sudah saya kerjakan. Maka Nabi SAW kemudian memberikan tuntunan, "Iza kumta fi salatika," apabila engkau berdiri di dalam salatmu, fastaqbilil kiblah, maka menghadaplah ke kiblat. Fakabbir, setelah itu bertakbirlah. Summa ikra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, setelah itu bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Summa irka hatta tatma'inna raki'an, setelah itu rukulah sampai engkau tumaknina di dalam ruku'mu. Summa irfa hatta tastawiya qa'iman, setelah itu bangkit dari ruku'mu sampai engkau berdiri dengan lurus. Summa usjud hatta tatma'inna sajidah, setelah itu sujudlah sampai kamu tumakninah di dalam sujudmu. Summa irfa hatta tastawiya jalisan, setelah itu bangunlah dari sujudmu sampai engkau duduk dengan lurus. Summa usjud, setelah itu sujud lagi kembali. Summa if'al zalika fi salatika kulliyah, kemudian lakukanlah itu semua pada seluruh rakaat-rakaat salatmu. Hadis ini biasa diistilahkan dengan al-haditsu anil musii fi salati, hadis tentang orang yang keliru dalam melaksanakan salatnya. Jadi Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada sahabat tadi. Ini menunjukkan pentingnya memiliki ilmu selain memenuhi persyaratan-persyaratan sahnya salat tadi. Pentingnya memiliki ilmu tentang pelaksanaan salat. Rasulullah SAW juga berpesan pada para sahabat, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi persiapan kita sebelum melaksanakan salat itu, selain persiapan dalam arti mensucikan diri kita secara zahir dan secara batin, juga persiapan menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian persiapan dari segi ilmu. Kalau persiapan mensucikan diri, kita sudah bahas sebelumnya tentang makna tahara. Ada tahara zahir, ada tahara batin.
Yang diantara yang kami sampaikan yang lalu, ketika berwudu kita diajari untuk melepaskan rasa kepemilikan bahkan terhadap anggota tubuh kita sendiri. Ketika seseorang misalnya membasuh kedua tangannya, seyogianya terpatri di dalam hatinya satu kesadaran bahwa tangan ini bukan milik saya, ini tangan miliknya Allah yang dititipkan kepada saya, sehingga tidak selayaknya saya gunakan untuk sesuatu yang menyalahi perintahnya Allah SWT. Mengapa ada tangan yang digunakan untuk mencuri, ada tangan yang digunakan untuk mengambil yang bukan miliknya, ada tangan yang digunakan untuk menyentuh yang tidak halal disentuh? Karena dia merasa tangan itu miliknya, maka dia merasa bebas untuk menggunakan sesuai keinginannya. Tapi ketika ada kesadaran, oh ini tangan bukan milik saya, milik Allah yang dititip kepada saya, maka kita akan menjaga dengan baik titipan Allah Subhanahu wa taala itu. Ketika berkumur-kumur, lepaskan rasa kepemilikan terhadap lidah kita. Kita mesti menyadari bahwa lidah ini bukan milik kita, ini milik Allah yang dititipkan kepada kita. Nah, kalau ada kesadaran seperti itu di dalam hati, maka lidah tidak akan digunakan untuk berdusta, tidak akan digunakan untuk berjanji yang tidak akan bisa ditepati, tidak akan digunakan untuk berkata-kata kasar, tidak akan digunakan untuk mengumpat, untuk mencaci maki, mencelah orang lain. Ini milik Allah yang dititip kepada kita. Pada saat kita membasuh wajah, maka lepaskan rasa kepemilikan terhadap mata. Jadi mata bukan milik kita, ini mata miliknya Allah yang kemudian dititipkan kepada kita. Maka tidak selayaknya digunakan untuk melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita basuh kedua kaki, dilepaskan rasa kepemilikan terhadap kaki tersebut. Mengapa ada kaki yang dilangkahkan ke tempat maksiat yang membuat kita lalai dari mengingat Allah? Karena kita selalu merasa kaki ini milik saya bebas langkahkan kemana saja. Nah, ini miliknya Allah yang dititipkan kepada kita. Nah, kesadaran seperti ini akan lahir ketika seseorang itu mencintai Allah SWT, maka Allah pun akan mencintainya dan Allah akan menjaga seluruh anggota tubuhnya. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Hambaku itu terus-menerus mendekatkan dirinya kepada saya sampai saya mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika saya sudah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu, saya jadi pendengarannya, allazi yasma'u bih, yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu, saya jadi penglihatannya, allazi yubsiru bih, yang dengannya dia memandang. Wa yadahu, saya jadi tangannya, allati yabtisu biha, yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, saya jadi kakinya, yang dengannya dia melangkah. Wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia meminta sesuatu kepada saya pasti kasih, kata Allah. Wala in ista'adzani la'u'idzanna, kalau dia mohon perlindungan kepada saya, maka saya pasti akan memberikan perlindungan kepadanya. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, itu tentang taharanya. Kemudian tadi syarat salat menghadap ke kiblat. Yang menghadap ke kiblat itu wajah kita, tubuh kita, bukan hati. Karena itu di dalam Al-Quran tidak pernah dikatakan hadapkan hatimu ke kiblat. Di dalam Al-Quran yang disebut apa? Fawallu wujuhakum satral masjidil haram. Fawallu wujuhakum, hadapkan wajahmu, tubuhmu ke arah al-masjidil haram. Tapi hati kita menghadapnya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak usah membayang-bayangkan seakan-akan ada Ka'bah di hadapan kita. Karena yang menghadap ke Ka'bah itu adalah fisik kita, tapi hati kita menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan saudara. Kemudian libatkan keseluruhan diri kita dalam penghambaan tersebut. Bukan hanya tubuh, tapi juga hati, bahkan juga ruh. Sehingga ada 3 istilah yang digunakan oleh para ulama tasawuf untuk menunjukkan ibadah kepada Allah SWT. Yang pertama itu kata ibadah itu sendiri. Yang kedua ubudiyah,
dan yang ketiga ubudah. Ibadah ya terjemahan bahasa Indonesianya ibadah juga. Ubudiyah masih bisa kita cari padanannya dalam bahasa Indonesia, penghambaan. Tapi ubudah ini sulit kita temukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Tapi untuk mudah memahami, ibadah itu ibadah zahir. Ubudiyah ibadatul qalbi, ibadahnya hati. Kemudian ubudah adalah ibadatul ruh, ibadahnya ruh. Mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian pernah mendengar atau pernah membaca cerita-cerita bahwa wali-wali Allah SWT misalnya melaksanakan salat dalam satu rakaat dia bisa khatamkan Al-Quran. Nah, orang pakai akal logika tidak akan percaya. Loh, masa bisa? Nah, satu juz saja dibaca normal butuh waktu sekitar 30 menitan. 30 menit. Karena biasa saya perhatikan ketika menguji anak-anak santri hafalan Qur'annya ya satu juz 30 menit. Jadi karena 30 juz berarti 15 jam paling tidak waktu yang dibutuhkan baru baca Qur'annya. Bagaimana gerakan-gerakan dan bacaan lain di dalam tidak masuk di logika kita. Itu jika kita memahami bacaan lisan ya, karena itu ibadah tubuh. Tapi kalau hati yang membaca jauh lebih cepat daripada lisan yang membaca, apalagi kalau ruh kita yang kemudian membaca Al-Quran itu jauh lebih cepat lagi. Nah, ini sesuai dengan tingkat keyakinan. Keyakinan 3 tingkatannya. Ilmu yakin. Jadi orang beribadah atas dasar ilmu yakin. Kemudian ubudiyah beribadah atas dasar ainul yakin. Dan ubudah beribadah atas dasar apa? Hakul yakin. Saya berikan satu ilustrasi untuk memudahkan memahami tentang 3 tingkat keyakinan tersebut. Ya. Misalnya ada seorang kawan ya, yang saya percayai kejujurannya karena sudah lama berinteraksi, dan dia penjual madu. Dia sampaikan ke saya, Ustaz, ada stok madu yang baru di rumah, paling manis dibandingkan dengan madu-madu yang lain. Begitu sahabat saya menyampaikan seperti itu karena dia orang jujur dan memang aktivitasnya dalam persoalan jual beli madu, ya saya langsung yakin, oh betul ini ada stok madu yang bagus di rumahnya. Keyakinan saya itu namanya ilmu yakin. Keyakinan ya sebatas karena dapat ilmu, dapat pengetahuan. Lalu kemudian saya diajak ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya dihidangkanlah di hadapan saya. Ini Ustaz, madu yang saya cerita. Oh, saya lihat, oh ya betul ada madu itu. Keyakinan saya bertambah. Itu disebut dengan ainul yakin. Setelah itu dia meminta saya, diminum Ustaz. Saya minumlah madu itu, saya rasakan manisnya. Maka keyakinan saya sampai kepada hakul yakin. Seperti itulah kita beribadah di dalam salat kita. Kita yakin ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sebatas ilmu, ada yang melihat, ya, bahkan ada yang merasakan lebih dalam lagi. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kemudian yang berikutnya yang penting juga bagi kita semua, yaitu menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa mengganggu di dalam salat. Apa saja itu? Satu, menjaga hati dan menjaga pikiran. Karena itu di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat apabila kalian dalam keadaan mabuk, ya, sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca di dalam salat itu. Mabuk yang dimaksud di sini bukan hanya mabuk karena pengaruh minuman keras, tapi mabuk dalam arti tidak sadar sepenuhnya akan apa yang dilakukan dan diucapkan di dalam salat. Misalnya karena mengantuk sekali atau karena capek sekali. Sehingga Rasulullah SAW memberikan tuntunan, idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli, kalau ada salah seorang di antara kalian yang mengantuk dan dia salat, falyarqud, lebih baik dia pergi tidur dulu. Hatta yazhaba anhu naum, sampai ngantuk itu hilang dari dirinya.
Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena jika ada salah seorang di antara kalian yang tidur dalam keadaan mengantuk, la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsa. Boleh jadi dia ingin meminta ampun kepada Allah, tapi yang dilakukan apa? Malah dia mencaci maki dirinya sendiri. Dia caci maki dirinya sendiri. Ya, karena ngantuk. Bahkan ada ulama tasawuf yang memahami mabuk yang dimaksud di situ bukan hanya mabuk dalam arti pengaruh minuman keras atau karena ngantuk capek, tapi yang dimaksud apa? Mabuk dunia. Jadi kalau kalian masih mabuk dunia, jangan dulu salat. Kalau yang ada di hatimu, yang ada di pikiranmu masih dunia. Ya. Kalau kamu sudah tidak tenggelam dalam dunia, silahkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penggalan hadis yang sangat populer ya, fa illam takun tarahu, yang dipahami sebagian ulama kita atau bahkan banyak ulama, maka jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Sebagian ulama membacanya tidak dengan cara yang seperti itu, tapi fa illam takun, maka jika engkau sudah tiada, kamu bisa menihilkan, meniadakan dirimu, bukan lagi dunia saja, tapi dirimu pun kamu bisa tiadakan. Fa anta tarahu, maka pada saat itulah engkau akan melihat Allah. Dan ketika engkau melihat Allah, fa innahu yarak, pada saat itulah Allah juga melihat. Apalagi yang mesti kita jaga, ya kita jaga perut kita. La salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafiul ahpasan. Tidak ada salat ketika makanan sudah tersaji, dan tidak ada salat dalam keadaan menahan dua kotoran yang mau keluar, depan belakang. Jadi kalau makanan sudah tersaji, masuk waktu salat, sudah makan saja dulu. Tapi bahkan berikan contoh. Ya, berikan contoh yang konkret. Iza hadaratil asya, kalau makan malam sudah siap, faquddimatil asya alal isya, maka didahulukan makan malam daripada salat isya. Tidak ada yang mengganggu. Jangan juga salat dalam keadaan menahan hadas. Dalam salat mau sekali buang air kecil ditahan-tahan, batalkan saja salatnya. Ya, tunaikan hajatnya dulu, setelah itu baru ulangi kembali salat tersebut. Begitu juga menjaga pandangan mata kita. Ija'alu basarakum haitsu tasjud. Arahkan pandangan matamu ke tempat di mana engkau akan sujud. Ya, jangan salat melihat ke langit. Pernah ada sekelompok sahabat salat tuh lihat ke langit. Maka Nabi tegur, "Ma balu aqwam yarfa'una absarahum ila sama." Ada apa dengan mereka itu sampai melihat ke langit dalam salat? Menoleh ke sana kemari, salat, penasaran, siapa yang datang ini di sebelah saya? Oh, harum sekali. Tak mau lihat-lihat. Aisyah radhiyallahu anha pernah menanyakan tentang iltifat, menolehnya seseorang di dalam salat. Tapi katakan ikhtilas, itu adalah rampasan atau sambaran yang dilakukan oleh setan pada salat salah seorang di antara kalian. Termasuk juga jangan memejamkan mata di dalam salat. Ya, Nabi perintahkan salat menghadap ke arah sujud. Dihukumi makruh oleh para ulama fikih, kecuali kalau ada kekhawatiran, kalau tidak memejamkan mata akan melihat yang mengganggu kekhusyuan kita di dalam salat. Mungkin ada orang di depan kita salat pakai baju kaos, ada tulisan di bajunya yang mengganggu kita. Tertulis di situ misalnya Real Madrid, kita pendukungnya Barcelona, Pak, terganggu sekali saya ini, beda klub saya. Misalnya. Ada ibu-ibu pakai mukena masih tertulis nama travelnya di situ, selalu mau dibaca. Pakai sarung selalu mau dilihat mereknya. Merek apa sarungnya ini? Seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya menjaga pendengaran kita, termasuk juga menjaga penciuman kita dan penciuman orang lain. Ini beberapa persiapan kita dalam salat. Terakhir, ya mas sekalian, yang penting juga Nabi sampaikan, uzkur al-mauta fi salatik. Ingat mati di dalam salatmu. Ingat mati. Fa innar rajula idza zakara al-maut fa harra ayyusina salata. Orang itu kalau dia ingat mati, dia akan lebih terdorong untuk memperbaiki salatnya. Maksudnya apa? Ingat bahwa tidak ada jaminan kita masih akan bisa berjumpa Allah di dalam salat pada salat yang berikutnya.
Alhamdulillah kita sudah salat subuh ini Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan hidup sampai masuk nanti waktu zuhur. Tidak ada yang bisa menjamin. Bisa saja ya, kita keluar dari masjid ini ya, lalu kemudian malakul maut mencabut nyawa kita. Bisa saja sementara kita pengajian dicabut nyawa kita. Saya tidak meminta itu, tapi bisa terjadi ya, dan juga khawatir ya, bisa terjadi. Maka dalam bahasanya Nabi sampaikan, sholli sholatan muwaddi, salatlah seperti salatnya orang yang hendak berpisah. Jadi setiap kita mau salat, boleh jadi ini salat saya yang terakhir yang bisa saya kerjakan, karena tidak ada jaminan akan bisa melaksanakan salat pada waktu yang berikutnya. Saya kira itu pengantar kajian kita. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, didialogkan, atau ada yang mau ditanyakan, baik yang berkaitan secara langsung ataupun di luar dari pembahasan, saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.